Hai, selamat datang di Mantan Penyiar Podcast. And hello September, hello September, hello September. Kenapa sampai 3 kali banget ya gue nyebutin itu? Well, basically September is my special month when I was born a couple years ago. No way. Pokoknya beberapa tahun lalu gue lahir di bulan ini. Jadi gue kayak sengaja emang sengaja banget nyebutin kata September itu sampai 3 kali. It means so much for me. Oke, gue sengaja nge-tag vokal podcast kali ini di awal bulan baru dan juga kebetulan di hari Senin. Jadi supaya gue bisa dapat mood positif dan juga semangat ya guys. Well, gimana nih hari lo? Gue harap sih semoga selalu semangat supaya tetap terus berkembang dan gak kalah dimakan arus zaman. Yaps, bener banget. Jangan sampai kita nggak update seiring zaman yang terus berubah ya guys. Termasuk juga nggak update soal berubahnya generasi saat ini. So, for us to know, now is generation alpha year. Jadi buat lo semuanya nih, generasi alpha itu kalau bisa kita katakan ya guys, itu udah lahir. Jadi boleh dibilang kalau generasi alpha itu anak dari generasi Y alias millennials dan adik dari generasi Z. Jadi dari sebuah riset mengatakan bahwa untuk saat ini khususnya di tahun 2020 rata-rata generasi millennials itu udah pada menikah gitu ya, udah pada married dan ada yang udah punya anak alias menjadi orang tua gitu. Nah, untuk generasi Z sendiri buat saat ini udah masuk dalam fase dewasa muda gitu guys. Untuk dari segi umur ya, usianya. Nah oke, mungkin gue butuh ngejelasin sedikit soal 6 generasi manusia ya guys, supaya lo punya gambaran dan gak bingung lagi maksud gue ini apa gitu ya. Nah sekarang kita bakal mulai dulu nih dari yang udah kita singgung barusan, yaitu soal 6 generasi manusia. Jadi guys, yang pertama adalah generasi tradisionalis alias Builders Generation. Jadi kalau ngomongin soal generasi yang satu ini terlahir antara tahun 1922 sampai dengan tahun 1945. Jadi untuk generasi yang satu ini ternyata juga dikenal sebagai generasi The Great Depression. Tapi bukan berarti orang-orang pada depresi semua ya. Mungkin kondisi-kondisi saat itulah yang membuat generasi tradisionalis atau Builders Generation ini juga disebut dengan generasi The Great Depression. Jadi, if you want to know behind the story why mereka tuh dipanggil atau disebut dengan The Great Depression, jadi singkat cerita bahwa mereka ini semua yang termasuk dalam generasi tradisionalis atau Builders Generation ini adalah bisa dikatakan kayak generasi nenek moyang kita dulu ya guys. Jadi dimana di zaman itu mereka merasakan hidup yang susah gitu dan serba kekurangan akibat krisis ekonomi global guys. Dan yang paling pasti nih adalah generasi tradisionalis atau Builders Generation ini adalah saksi hidup dari berbagai macam kejadian besar yang pernah ada di muka bumi ini. So, the generation that built the economy, so infrastructure also and society after depression and World War II, alias Perang Dunia Kedua, gitu. Jadi generasi yang juga disebut dengan silent generation ini rata-rata adalah para pejuang gitu guys di masa penjajahan dan perang dahulu. Nah, kayaknya nih mungkin masih ada sekitar 50 juta generasi ini masih hidup guys sampai sekarang dengan usia rata-rata mungkin sekitaran 80 tahunan ya. Jadi lumayan nih. Kalau misalnya masih hidup ya, mungkin kamu juga punya kayak semacam apa ya guys, kayak mungkin lo punya nenek moyang lo yang mungkin masih hidup. Ya mungkin sekitaran umur 80 tahunan kali ya. Atau mungkin kakek lo dulu juga adalah seorang pejuang. Ya mungkin kalau yang sekarang masih hidup hingga tahun 2020, ya rata-rata usianya sekitaran itu. Ya jadi gini loh guys, kita yang mungkin dari generasi yang jauh berbeda nih dari beliau-beliau, yaitu generasi tradisionalis ini, seharusnya bersyukur ya.
Jadi jujur nih, gue secara pribadi bersyukur jika masih ada dari mereka yang masih panjang umur hingga sekarang gitu. Karena bisa dikatakan seperti yang gue bilang tadi, dari mereka lah gitu, kita tahu bagaimana gambaran zaman dahulu. Zaman ketika perang dan masa penjajahan yang mungkin kita hanya tahu segelintir sejarahnya dari buku pelajaran aja. Tapi tetap ya guys, mereka adalah informan nomor 1 ya guys untuk bagian yang satu ini. So can you imagine tanpa pengorbanan mereka dahulu, mungkin gak tahu deh kita generasi saat ini akan bagaimana dan harus melakukan apa buat meneruskan perjuangan mereka dahulu, khususnya untuk kemerdekaan negara tercinta kita semua, Indonesia. So kadang tiap kali gue coba cari informasi soal sejarah Indonesia zaman dulu ya, gue tuh kayak suka merinding sendiri, merinding salut gitu loh guys. Gue gak bisa ngebayangin gimana kalau diri gue yang ditakdirkan gitu ya hidup di zaman itu. Apakah gue bisa seperti mereka gitu, yang gak kenal rasa takut, gak kenal rasa rugi untuk mengorbankan apapun yang mereka miliki, termasuk nyawa pun bakal mereka kasih demi Indonesia. So, it's like I got goosebumps now guys. Jadi, yaudah pokoknya itulah cerita kurang lebih dari Builders Generation. Oke, kita sekarang tinggalin generasi tradisionalis tadi, dan sekarang kita bakal lanjut ke generasi selanjutnya, yaitu adalah Baby Boomers Generation. Nah, jadi sebagian besar kemungkinan orang tua kita sekarang ini itu termasuk dalam kelompok generasi ini ya guys. Untuk generasi Baby Boomers ini adalah generasi yang terlahir antara tahun 1946 sampai dengan tahun 1964. Jadi, hingga tahun ini, umur dari Baby Boomers Generation itu sekitaran 56 tahun sampai dengan 74 tahun ya guys. Nah, ngobrolin soal generasi orang tua kita ini, jadi generasi ini adalah generasi masa, bisa dikatakan kayak masa transisi gitu, dari generasi nenek moyang kita dulu ya, hingga generasi mereka. Jadi dalam artian, generasi Baby Boomers ini kayak generasi yang kehidupannya itu kayak mulai perlahan-lahan pulih setelah kesulitan masa perang dahulu gitu. Jadi mereka kayak bisa dikatakan ya masih susah sih, tapi gak sesusah generasi nenek moyang kita dulu gitu guys. Karena pada saat itu kan adalah masa-masa perang gitu ya. Makanya orang-orang yang terlahir di generasi ini, kayak orang tua kita itu, pasti pemikirannya jauh lebih keras karena mereka harus berpikir bagaimana agar selalu konsisten dalam pencapaian karirnya. Nah, kenapa gitu banget gitu ya? Iya bener banget, karena apa yang dilakukan generasi ini gak lain dan gak bukan adalah untuk kesejahteraan anak cucu mereka di kemudian hari gitu. Jadi kita udah paham dong ya, kalau orang tua kita itu mungkin kayak jauh lebih disiplin, jauh lebih konsisten, dan pastinya punya harapan-harapan tertentu untuk anak-anaknya agar mereka bisa hidup dengan baik di kemudian hari. Nah, ini juga karena sesuai pengalaman-pengalaman hidup beliau dulu ya, makanya mereka tuh kayak lebih freak banget gitu loh, kayak lebih gimana gitu ya guys. Mungkin lo juga punya orang tua yang karakternya seperti itu, tapi ya itu juga demi kebaikan kita juga. Nah, walaupun terkadang kita anak-anaknya tuh kayak suka berpikir dan kayak ngerasa ada di momen tertentu kita kayak gak sependapat gitu loh dengan pemikiran dan keinginan beliau, itu sih wajar aja. Karena generasi beliau dan generasi kita itu kan beda banget jauhnya. Jadi berpikir positif aja bahwa pasti semua orang tua itu berharap anaknya selalu mendapatkan hal terbaik dalam hidupnya. Jadi gak mungkin kan orang tua menjerumuskan anak-anaknya, itu impossible banget. Cuma memang mungkin terkendala di masalah komunikasi aja. Tapi itu bisa dilakukan kok guys, satu sama lain. Nah intinya nih, Baby Boomers Generation di masa dulu ya mungkin mereka kayak lebih ngandelin cara konvensional ya guys. Tapi buat sekarang mah semua udah mulai terbiasa dengan gadget. Ya sama seperti generasi sesudahnya gitu. Dan gimana kalau kita lanjut ngobrolin soal generasi selanjutnya?
Jadi kemudian setelahnya itu adalah generasi X. Jadi kalau misalnya ngobrolin soal generasi X, itu terlahir antara tahun 1965 sampai dengan tahun 1979. Jadi kalau dihitung saat ini usia-usia generasi X itu antara 41 sampai dengan 55 tahun ya guys. Nah oke, behind the story dari nama generasi ini katanya sih, dari yang gue baca dan gue sudah coba ngeriset nih kira-kira kenapa sih namanya generasi X gitu ya. Nah ternyata ini diambil dari sebuah novel yang cukup terkenal, itu judulnya adalah Generation X, Tales for Accelerated Culture. Nah ini ditulis sama seorang penulis terkenal yang bernama Douglas Coupland. Nah kalau kalian pernah mendengar nama ini, mungkin kalian udah tahu dong track record beliau seperti apa. Tapi mungkin buat kalian yang masih kurang ngeh Douglas Coupland ini siapa, gue bakal kasih tahu nih sama kalian. Jadi, Douglas Coupland ini adalah seorang Canadian novelist dan juga artis. Dan beliau ini lahir pada 30 Desember di tahun 1961. Which is beliau ini adalah generasi baby boomers ya guys. Karena di tahun ini, kalau dihitung-hitung umur beliau sudah memasuki 58 tahun. Nah, kita bakal ngobrolin salah satu karya beliau ya. Jadi salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah novel ini guys, yang dimana singkat cerita, itu kalau gue baca itu membahas soal pola asuh kedua orang tua beliau dulu, yang memang keduanya adalah workaholic, aka banyak menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dan bekerja. Dan dia berstatement kalau generasi X akhirnya akan mengikuti jejak orang tua seperti itu. Tapi yang menjadi pembedanya bahwa generasi X ini lebih bisa menyeimbangkan antara kehidupan mereka di keluarga, pekerjaan, dan juga pribadi. Mungkin lebih detailnya lo bisa cari di internet ya guys, lo baca sendiri aja deh lebih lengkapnya lagi. Next, the letter that follow X, also known as millennials or Y generation. Nah kalau lo masih ingat podcast gue di episode 1 soal cashless society di kalangan millennials, mungkin yang belum dengerin, habis dengerin podcast ini langsung dengerin ya. Jadi di sana kurang lebih kita tuh kayak tahu gimana lifestyle anak generasi Y atau generasi milenial. Nah kalau lo terlahir antara tahun 1980 sampai dengan 1994, berarti lo tergolong ke dalam generasi Y atau generasi milenial. So which is di tahun ini rata-rata umur generasi milenial itu antara 26 sampai 40 tahun ya guys. Nah, personally gue masuk ke dalam generasi yang satu ini, generasi milenial. Jadi berpendapat kalau generasi milenial ini adalah generasi transisi gitu. Nah kenapa ya generasi ini tuh kayak dibilang generasi transisi? Karena ini kayak merupakan kayak semacam perpindahan gitu loh guys. Mungkin dari segi waktu dan juga dari notabene kayak ya pasti berbeda gitu ya dengan generasi sebelumnya. Nah transisi dari analog ke digital, terus dua-duanya mungkin udah pernah dirasain gitu ya sama anak generasi milenial. Nah, buat lo anak generasi milenial, lo pernah gak sih denger moto yang satu ini? Work-life balance. Nah, katanya sih nih, ini adalah moto generasi millennials. Jadi mungkin buat anak-anak milenial, hidup mereka itu kayak gak melulu mikirin soal harta, khususnya uang ya, buat keberlangsungan hidup. Tapi biasanya generasi milenial juga mengejar solidaritas bersama dan eksistensi diri supaya mereka juga ibaratnya berpikir juga sih gimana sih caranya gue bisa dihargain secara sosial juga gitu. Karena bisa dikatakan generasi milenial itu kayak lahir, tumbuh dan berkembang di masa transisi yang gue jelasin tadi gitu ya. Jadi generasi milenial itu pembawaannya mungkin akan jauh lebih matang gitu guys, walaupun usia mereka masih muda. Gue gak maksud buat gede-gedein generasi milenial itu ya guys, karena memang banyak riset soal generasi yang satu ini. Jadi katanya generasi milenial adalah generasi yang digadang-gadang bakal membawa dan memberi banyak pengaruh baik buat masa depan bangsa.
Ini gak main-main loh guys. Buktinya podcast episode 7 kali ini dikasih judul Mini Millennial Meet Gen Alpha. Jadi penasaran kan pasti? Pokoknya please no skip club ya guys. Mesti dengerin sampai tuntas dari awal sampai akhir, karena lo gak bakalan nyesel deh. Intinya bahwa generasi milenial ini dinilai jauh lebih jeli, lebih teliti dalam melihat suatu peluang dalam segi apapun, khususnya bisnis ya, dimana generasi Y atau millennials itu punya konsep-konsep yang jauh lebih kreatif, lebih inovatif, dan itu yang bikin mereka kayak beda gitu dari generasi sebelumnya. Nah, kalau masalah contoh sih pasti banyak ya guys, mereka dari generasi milenial yang jadi pondasi keberhasilan utama dari berbagai bidang. Oke, mungkin gue gak bisa sih sebutin satu persatu. Mungkin salah satunya lo yang lagi dengerin podcast ini adalah salah satu generasi milenial yang juga berhasil atau sedang meniti karir dan mencapai suatu keberhasilan itu. Gue doain semoga kalian semua bisa menjalankannya dengan baik dan kalian bisa jadi orang yang sukses ke depannya ya guys. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi nih ke generasi selanjutnya, yaitu Generation Z. Jadi kalau ngobrolin soal Generation Z, ini terlahir antara tahun 1995 sampai dengan 2009. Jadi kalau gue hitung-hitung sih, berarti saat ini usia generasi Z itu antara 11 sampai dengan 25 tahun ya. So, talking about this generation, following from Y, the end of an era and the end of millennium gitu. Jadi di akhir-akhir tahun inilah yang namanya kecanggihan teknologi mulai dan semakin berkembang. Jadi kayak gak heran banget ya kalau generasi Z ini juga gak bisa lepas dari gadget dan aktivitas sosial mereka. Generasi Z itu guys bisa setiap jam sekali meriksa sosmed mereka gitu. Tapi kayaknya kalau buat sekarang sih kayaknya generasi lain juga tahu sih manfaat teknologi dan pasti mereka juga bakal ngelakuin ini gitu ya. Almost every seconds kayaknya buat ngecek sosmed mereka masing-masing gitu. Nah, dari aktivitas sosial dan gadget mereka inilah mereka kayak lebih gercep gitu ya buat cari informasi dari online. Intinya mereka tuh kayak gak jauh beda gitu dari generasi kakaknya, yaitu generasi milenial yang mungkin suka serba instan gitu guys. Termasuk juga mereka sepaham dengan generasi Y bahwa gadget itu gak cuma dipakai buat kesenangan semata doang, tapi juga dipakai untuk belajar dan juga bekerja. Bahkan mereka juga ikutin jejak generasi millennials buat memanfaatkan media online untuk mendapatkan penghasilan. Entah itu mungkin mereka jadi podcaster, jadi influencer, sampai bikin online shop, semua bakal mereka lakuin gitu. Even mereka usianya itu masih sangat muda gitu guys. So, finally yang ditunggu-tunggu yaitu adalah Alpha Generation. Jadi buat lo dari generasi milenial mungkin yang kebetulan sudah menikah dan mungkin udah melahirkan anak di tahun 2010 sampai dengan 2024 nanti, berarti lo udah melahirkan generasi Alpha guys. Wow, congratulations ya. Jadi generasi yang satu ini masih jadi trending topik guys di mana-mana. Makanya gue juga pengen ngebahas bareng-bareng sama lo juga guys. Oke, saat ini seperti yang gue bilang tadi, usia generasi Alpha adalah di bawah 11 tahunan gitu ya. Well, pasti lo udah mikir nih, kenapa dan gimana ceritanya generasi Z ini jadi topik diskusi banyak orang dan khususnya lembaga pendidikan gitu guys. Oke, kita bakal mulai dari hal basic soal generasi Z dulu ya guys. Jadi apakah lo familiar dengan nama Mike Crandall? Kalau misalnya pernah dengar, pasti kalian juga tahu bahwa Mike Crandall ini adalah lembaga penelitian sosial yang ada di Australia. Katanya sih nih guys ya, katanya grup peneliti Mike Crandall inilah yang pertama kali membuka topik soal nama generasi yang lahir di abad 21 ini guys. Lalu mereka kayak membuat makalah. Jadi makalah itu kalau nggak salah judulnya adalah Beyond Z Meet Generation Alpha gitu.
One of the content define that Alpha generation is start of a whole new era. Follow scientific naming Great Alphabet. Di dalam makalah itu guys dibilang kalau generasi berikutnya katanya bakal dinamai sesuai dengan abjad gitu. Makanya setelah generasi Z, generasi yang termuda saat ini bakal dinamai dengan generasi A or Alpha generation gitu guys. Jadi gini nih ceritanya nih ya, karena generasi ini tahun kelahirannya dimulai dari 2010 ke atas, maka bisa kita bilang usia tertua dari generasi Alpha di tahun 2020 ini yaitu 10 tahun gitu. Nah, ngobrolin soal generasi Alpha lagi, jadi kelahiran dari generasi Alpha sendiri ternyata udah mencapai 2,5 juta kelahiran per minggunya. Dan itu terus di riset alias terus diprediksi jumlahnya bakalan terus bertambah menjadi sekitar 2 miliar di tahun 2025 nanti. Sounds amazing to know this guys. Ada banyak hal seru berkaitan dengan generasi yang juga punya nama lain selain Alpha. Mereka juga biasa disebut dengan Generation Glass, Up-Agers, Models, dan juga Global Gen. Wow. Guys, for this part, I'm gonna put Alpha things from Truly website about this generation, which they are always updating the latest research on the newest generation. So better you listen to this to know how amazing they are. Jadi gue sudah dari sekian banyak ya, a bunch of information about Alpha generation, gue langsung menyimpulkan aja ke dalam 10 poin. Jadi kita bakal mulai dari poin ke-1, yaitu adalah masalah size ya. Jadi untuk poin pertama ini, ada beberapa hal yang udah sempat disinggung di pembahasan sebelumnya guys. Bahwa generasi yang pastinya nanti bakalan banyak hidup di abad 22 nanti, itu memiliki jumlah yang cukup banyak tiap waktunya. Nah, dari hasil riset yang mereka lakukan, there are 3 million of them in Aussie and more than 2.8 million are born globally every week. Wow. Jadi saat ini ada sekitar 3 juta generasi Alpha, khususnya di Australia, dan lebih dari 2,8 juta itu bakal diprediksi bakalan lahir setiap minggunya. So can you imagine betapa generasi ini sangat luar biasa jumlah kelahirannya guys. And when they have all been born, they will number almost 2 billion guys di tahun 2025. Wow, keren banget. Nah, untuk poin kedua, soal karakter gitu. Guys, emang sih sekarang generasi Alpha itu generasi termuda ya. Tapi kita nggak boleh memandang sebelah mata, karena biarpun usia mereka masih kecil, tapi mereka punya pengaruh yang luar biasa dalam media sosial, budaya, dan juga kehidupan selanjutnya. Jadi penting banget buat kita tahu ciri-ciri dari generasi Alpha. Khususnya mungkin buat lo yang ngelahirin anak generasi Alpha. Karena di luar negeri sana nih guys ya, mereka tuh kayak udah mulai preparing, dalam artian kayak sejak generasi Alpha masih bayi pun, orang tua mereka tuh udah mulai concern dengan anaknya tersebut. Hingga terakhir yang gue baca nih, sampai-sampai udah ada perhatian khusus dari pemerintah setempat, di mana mereka bakalan bekerja sama dengan keluarga, khususnya orang tua sang generasi Alpha ini, untuk dimana mulai mikirin jurusan apa yang bakalan cocok buat anaknya sekolah sampai kuliah nanti. Guys, ini masih dalam kandungan loh, dan mereka tuh kayak udah bikin semacam kesepakatan gitu loh. Nih anak ntar bakal cocok di jurusan apa gitu. Itu luar biasa banget gak sih? Karena memang sih guys ya, generasi Alpha ini semacam jendela buat melihat dekade kehidupan selanjutnya. Jadi mungkin emang sih sekarang umur-umur mereka ini masih kategori sekolah dasar, tapi waktu bakalan terus berjalan hingga akhirnya kita tahu kalau generasi Alpha ini akan membuat suatu kontribusi sesuai dengan diri, minat, dan bakat mereka masing-masing. Poin ketiga, teknologi savvy. Jadi gimana mereka bisa dikatakan screen generation? Karena memang kehidupan mereka ini gak bakalan jauh dari perkembangan teknologi. Tadi kan kita udah bahas, kalau generasi Alpha ini lahir sekitaran tahun 2010 ke atas kan? Which is di waktu yang sama juga lahirnya iPad. Terus kalau nggak salah Instagram juga udah launching ya guys di tahun-tahun itu.
Apalagi kita nggak tahu ya, hingga tahun 2024 nanti, tahun dimana generasi alpha terakhir lahir, itu perkembangan teknologi seperti apa lagi coba yang bakalan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi udah nggak asing banget deh buat generasi ini, walaupun masih kecil, tapi punya ketertarikan pada teknologinya itu gede banget gitu guys. Point 4 alias poin keempat, who comes after. Jadi butuh sekitar 15 tahun ya guys untuk bisa compare generasi yang satu dengan generasi yang terbaru. Nah, kita ambil deh misalnya dari generasi milenial. Setelah 15 tahun kemudian hadirlah generasi alpha ini, the mini of millennials. Nah, gue ada baca gitu guys, kalau setelah generasi alpha ini nanti bakalan dinamakan generasi beta. Maksudnya generasi setelah alpha itu nanti bakal dinamai generasi beta. Lalu anak dari generasi alpha sendiri nanti namanya adalah generasi gamma dan generasi delta. Coba bayangin. Tapi itu masih dalam tahap wacana ya guys. Nanti kita lihat aja perkembangannya gimana untuk hal yang satu ini. Lalu kita bakal ngobrolin poin kelima, itu adalah toys. Pasti kalian penasaran banget kan guys, mainan yang cocok buat generasi alpha tuh apa ya gitu kan. So, kalau kayak roller skates, Rubik, sepeda BMX, skuter itu kayaknya nggak laku deh buat anak generasi alpha. Konon nih, generasi alpha lebih menyukai mainan-mainan yang edukatif gitu, yang lumayan cukup bermerek. Dan mainan edukatif ini sendiri nggak cuma harus ada di rumah aja guys, tapi juga bakalan available di ruang kelas dan juga tempat penitipan anak. Guys, untuk usia pendidikan generasi alpha sendiri itu nantinya bakalan dimulai dari usia yang dini banget, yaitu mungkin sekitaran 3 tahun atau 4 tahun. Dan hidup mereka bakalan banyak dihabiskan di tempat penitipan anak. Jadi makanya nanti mainan-mainan itu gak cuma buat sekedar teman bermain mereka aja, tapi juga harus punya sisi edukasi dan perkembangan mental mereka nanti gitu. Poin ke-6 yaitu adalah sekolah hingga karir dari generasi alpha. Jadi tiap generasi pasti bakalan beda ya guys. How to treat them well, termasuk generasi alpha. Jadi kemungkinan model sekolah generasi ini lebih ke engaging, multimodal dan juga visual dan langsung ke praktek ya guys. Terus udah pasti banget nih, tuntutan akan lebih banyak lagi di generasi yang satu ini. Apalagi kalau misalnya nih guys, waktu generasi alpha mulai nentuin karir, kira-kira bakalan milih apa mereka di usia dewasa nanti. Jadi karir masa depan buat generasi alpha ini kayaknya lebih kepada industri nanoteknologi. Mungkin mereka juga bakal tertarik sama yang namanya cyber security dan juga kegiatan di dunia virtual. Wow. Terus bakalan juga ada skill yang pastinya bakalan dibutuhin sama generasi alpha. Salah satu skillnya atau beberapa skill diantaranya itu adalah untuk generasi alpha ya, itu seperti skill keterampilan dan juga kreativitas digital. Karena rasa ingin tahu mereka itu kayak jauh lebih besar dan mereka juga bakalan dibekali dengan kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, robotics, coding, social media marketing, app development, sampai big data analytics. Cool guys. Intinya mereka tuh juga bakalan banyak punya pekerjaan yang berbeda-beda. Like they're holding multiple jobs in their life. Bahkan nih ya, di usia senja mereka nanti mungkin kayak usia-usia 60-70 tahun, mereka tuh kalau misalnya ada yang masih bekerja, itu adalah hal yang normal banget gitu buat generasi alpha ya. Lalu poin ke-7 guys, yaitu adalah masalah kesehatan gitu. Guys, jadi kalau ngobrolin soal kesehatan, apakah lo daftarin diri lo ke asuransi kesehatan? At least buat jaga-jaga ya. Nah, mungkin di era generasi alpha bakalan ada sedikit pergeseran guys. Dimana kalau generasi sebelumnya nih, mereka tuh kayak lebih ke asuransi kesehatan gitu ya. Tapi kalau generasi alpha lebih ke kayak dana tabungan kesehatan gitu loh guys. Terus kemungkinan nih, katanya nih, mereka tuh kayak lebih attention to detail soal porsi makanan mereka. Itu juga kayak asupan makanannya, terus lebih mengurangi minuman soda, apalagi alkohol ya. Terus mereka juga kayak lebih ikut program peningkatan protein nabati dalam makanan mereka guys. It's like too complicated
and also details gitu. Pokoknya di gadget mereka itu pasti bakalan ada aplikasi yang berhubungan sama olahraga dan juga soal makanan sehat gitu. Terus kita lanjut lagi nih ke poin 8, interest atau minat. Topik soal gaji misalnya nih guys, pelanggaran di jalanan, kesetaraan gender, itu kayaknya masih jadi favorit ya guys buat diobrolin. Tapi kayaknya nggak buat generasi alpha guys. Karena mereka kayaknya lebih prioritasin masalah gaya hidup dan juga layanan-layanan lainnya gitu. Nah untuk poin ke-9, negara-negara yang banyak ngelahirin Gen A atau Alpha Generation. Walaupun yang namanya kelahiran bakalan ada di tiap negara manapun, tapi peneliti udah melakukan riset guys, the top 3 countries of birth of Gen A. Jadi kalau nomor 3 katanya sih negara Nigeria ya. Lalu nomor 2 itu China, dan nomor 1 negara India itu diprediksi bakalan banyak ngelahirin Alpha Generation. Let's see Indonesia. Itu juga poin ke-10 soal top baby names gitu. Nah ini bakalan jadi poin terakhir ya guys, ngobrolin seputaran Alpha Generation kali ini. Yap, soal nama-nama yang bakalan banyak dipakai sama anak-anak generasi Alpha. Mungkin lo atau temen lo atau keluarga lo yang sekarang ini lagi persiapan buat lahiran anak generasi Alpha. Kali aja nih bisa jadi salah satu referensi nama buat anaknya antar guys. Nah, jadi buat anak cewek nih ya, nomor 3 itu bakalan banyak nanti nama Amelia guys. Kalau nomor 2 itu Ava, dan nomor 1 Olivia. Itu adalah nama anak cewek. Sedangkan buat anak cowok, nomor 3 kemungkinan bakalan banyak bernama William, nomor 2 Oliver, dan juga nomor 1 adalah Noah. Wow, Noah guys, oke. Jadi kayaknya itu adalah top baby names untuk generasi Alpha. Itu hanya sekedar riset aja, tapi gue gak tahu nih bakalan ada nama-nama unik lainnya apa yang bakal banyak dipakai di generasi Alpha. Tapi balik lagi ya guys ke orang tuanya masing-masing, mau memberikan nama apa ke anaknya, karena pasti ada doa dan harapan baik di dalam nama yang dibuat gitu. Oke guys, gue harap ada hal bermanfaat yang bisa lo ambil sepanjang podcast ini. Thank you so much buat lo yang udah request topik seputaran generasi Alpha. Gue berusaha semampunya buat riset dengan membaca dan pastinya juga nonton dari YouTube ya guys ya. Banyak banget soal Alpha Generation ini guys, oke? Gue juga pengen dengar requestan topik dari lo semua guys. Kira-kira apalagi ya yang menarik buat kita bahas di podcast selanjutnya? Langsung aja kirimin email lo ke mantanpenyiarpodcast@gmail.com. Thank you udah dengerin tanpa skip-skip ya guys. Gue Mantan Penyiar. Bye-bye.